Shalom, saudara-saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi baiklah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu yang Kau berikan kepada kami di pagi hari yang indah ini. Kami menerima napas kehidupan yang daripadamu. Kiranya Engkau mampukan, Engkau pimpin kami untuk melaksanakan aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan kita lakukan ketika seseorang berbuat jahat kepada kita? Apakah kita langsung marah dan membalaskan kejahatan yang diperbuatnya kepada kita? Atau kita mengingatkan dia akan apa yang dilakukannya kepada kita? Atau sambil mengingatkan kita mendoakan agar tidak terulang kejahatan yang sama yang diperbuatnya. Dalam firman Tuhan pada hari ini dikatakan bahwa pembalasan adalah hak Allah, bukan hak manusia. Biarlah kita memberi tempat kepada murka Allah. Paulus mengingatkan kita untuk membenci kejahatan dan terus-menerus mengejar kebaikan. Bahkan kepada kita juga dikatakan untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi melakukan yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Dan nas kita ini menjelaskan kita tidak boleh membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya kita harus mengusahakan hal-hal yang baik secara moral di hadapan semua orang. Sejauh dimungkinkan kita harus berusaha hidup rukun dengan semua orang. Kita tidak boleh membalas dendam, tetapi harus memberi kesempatan kepada murka Allah untuk melaksanakan rencananya. Di dalam perjanjian lama ditunjukkan bahwa balas dendam dan ganti rugi adalah hak Allah. Kita harus memperlakukan musuh-musuh yang kekurangan sebagaimana mereka memperlakukan orang lain yang kekurangan. Dengan makan dan memberi minum kepada musuh kita menumpukkan bara api ke atas kepala mereka. Gambaran ini tampaknya berarti musuh akan malu ketika malu atau merasa menyesal apabila diperlakukan dengan baik secara tidak terduga demikian. Ciri karakter yang terakhir disebutkan dalam Roma ini menunjukkan kesadaran Paulus akan adanya suatu pergumulan dalam kehidupan orang Kristen. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita sudah disakiti orang itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Mungkin dari jiwa kemanusiaan kita tidak mampu memaafkannya. Tetapi marilah kita mengingat bahwa Allah sudah terlebih dahulu memberi maaf kepada kita. Maka itu meskipun ada orang yang menyakiti hati kita, meskipun ada orang yang membuat sesuatu yang tidak baik kepada kita, janganlah kita membalaskannya. Janganlah kita mencari cara untuk membalas apa yang tidak baik dia lakukan. Tetapi marilah kita semakin menunjukkan yang baik. Marilah kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan dan dengan kasih yang daripada Tuhan. Sehingga kejahatan itu akan dikalahkan dengan kebaikan yang kita nyatakan. Amin, kita berdoa. Ajarilah kami kiranya Tuhan untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi biarlah Tuhan ketika ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jahat atau mereka-reka yang tidak baik kepada kami, jangan ada kiranya kami orang-orang yang Kau berkati ini membalaskannya. Tetapi biarlah kami Tuhan menunjukkan kasih, menunjukkan kebaikan yang daripadamu kepada mereka. Sehingga nama Tuhan termulia lewat kehidupan kami. Mampukan kami satu hari ini Tuhan untuk mengalahkan setiap kejahatan apapun itu dengan kebaikan yang daripada Tuhan dalam hidup kami.
Di dalam kasih-Mu kami yakin Engkau akan menuntun dan memberkati kami sepanjang satu hari ini. Amin.